Halo sahabat edukasi, saya Paiman Joshua Lumban Gaol, mahasiswa S1 Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Kali ini kita akan bahas mengenai keterampilan mengadakan variasi oleh seorang guru dalam proses belajar mengajar. Berbicara keterampilan variasi, hal apa sih yang menyebabkan keterampilan ini sangat diperlukan? Hal ini berkaitan dengan keadaan siswa dalam proses belajar mengajar. Nah, apabila ada proses belajar mengajar diciptakan guru bersifat monoton, maka hal ini akan mengakibatkan dampak negatif bagi para siswa tersebut. Siswa akan malas, siswa akan merasa cepat bosan, dan tidak betah untuk tinggal lama di dalam kelas. Nah, keadaan seperti ini harus kita hindari. Seperti kita sebagai calon seorang guru, guru harus menciptakan berbagai variasi gaya belajar mengajar. Oleh karena itu, kita harus memahami apa sih keterampilan variasi tersebut. Keterampilan variasi dimaksudkan sebagai proses pengubahan gaya mengajar dan penggunaan media dalam pembelajaran serta adanya pola interaktif antara guru dan siswa selama proses pembelajaran. Nah, sehingga dengan adanya keterampilan variasi ini dapat menghindari adanya kejenuhan siswa dalam proses belajar mengajar serta dapat mengakibatkan adanya semangat lebih tinggi dalam belajar oleh para siswa. Dalam penggunaan variasi ada beberapa prinsip yang harus kita perhatikan. Di antaranya, yang pertama, variasi harus sesuai dengan maksud tertentu yang relevan dengan tujuan yang hendak dicapai. Lalu yang berikutnya, variasi itu harus digunakan secara berkesinambungan dan terus-menerus agar perhatian siswa tidak terpotong-potong. Lalu yang terakhir itu, variasi harus disusun dan dirancang secara baik. Ada beberapa jenis-jenis keterampilan variasi yang perlu kita pahami. Di antaranya, yang pertama, variasi dalam gaya mengajar guru. Lalu yang kedua, variasi dalam penggunaan media dan bahan ajar. Lalu yang terakhir, variasi dalam pola interaktif dan kegiatan murid. Baiklah, yang pertama, variasi dalam gaya mengajar seorang guru. Nah, dalam variasi gaya mengajar seorang guru ini terdiri dari dua komponen. Yang pertama itu penggunaan variasi suara atau teacher voice. Dan yang kedua, pemusatan perhatian atau focusing. Penggunaan variasi suara atau teacher voice. Nah, dalam hal ini, seorang guru dalam mengajar itu harus mempunyai intonasi suara yang baik. Jadi, ketika seorang guru mengajar, hendaknya memiliki adanya suara yang keras, lalu ada juga suara yang lembut. Hal itu sangat diperlukan. Nah, di sini saya akan contohkan bagaimana dalam intonasi guru dalam mengajar. Baiklah anak-anak. Nah, di sini ketika utang bertambah akan dicatat di kredit. Ketika dia berkurang akan dicatat di debit. Oke, sampai sini sudah mengerti anak-anak. Nah, itu adalah contoh dalam penggunaan intonasi oleh seorang guru. Ada baiknya kita menggunakan suara keras dan suara lembut. Lalu kita masuk ke yang kedua, yaitu pemusatan perhatian. Di sini seorang guru harus mampu melakukan berbagai cara agar kondisi di dalam kelas ketika mengajar siswa dapat fokus perhatiannya ke guru. Nah, salah satu contohnya itu adalah dengan pengucapan kata-kata coba dengarkan. Nah, di sini saya contohkan. Baiklah anak-anak, coba dengarkan. Coba perhatikan yang ada di papan tulis. Lihat tabel berikut. Bagian mana yang belum kalian mengerti? Nah, dengan pengucapan berbagai kata-kata tersebut, maka pusat perhatian siswa akan kembali kepada guru. Nah, selain penggunaan kata-kata tersebut, guru juga dapat menggunakan dengan cara adanya kesunyian di dalam kelas. Nah, caranya ini, guru seolah-olah terdiam di dalam kelas ketika menjelaskan. Apabila guru terdiam, maka siswa akan bertanya, mengapa guru tersebut diam? Maka pusat perhatian mereka akan kembali kepada guru tersebut. Lalu berikutnya dapat melalui eye contact atau kontak pandang guru terhadap siswa. Nah, jadi apabila terdapat siswa yang tidak memperhatikan guru, ada baiknya guru tersebut melihat ke arah siswa tersebut dengan cara melotot
Nah, mungkin siswa tersebut akan kembali memerhatikan guru tersebut. Lalu yang berikutnya dengan gerak badan atau mimik wajah. Nah, gerak badan dan mimik wajah ini juga diperlukan guru agar pusat siswa dapat kembali ke arah guru tersebut. Ini dapat dilihat dari baik dari senyum atau gerak mimik wajah marah. Nah, ketika guru memperhatikan wajah mimik yang marah, maka pusat perhatian siswa tersebut akan kembali kepada guru. Lalu yang terakhir adalah perpindahan posisi guru di dalam kelas. Perpindahan posisi guru ini akan mengakibatkan perhatian siswa juga dapat kembali ke guru tersebut. Apabila guru berpindah dari depan ke belakang, maka siswa akan mengikuti pola perpindahan guru tersebut. Baiklah, selanjutnya adalah variasi dalam penggunaan media dan bahan ajar. Nah, dalam hal ini, ketika guru akan melaksanakan proses belajar mengajar, ada baiknya seorang guru tersebut dapat menggunakan berbagai media yang menunjang pembelajaran tersebut. Contohnya, infocus. Nah, guru dapat menggunakan infocus sembari mengajar dan juga mencantumkan video. Nah, oleh karena itu, siswa tersebut tidak akan merasa bosan selama proses belajar mengajar tersebut. Nah, selain tersebut, guru juga dapat mengajak siswa keluar kelas dalam proses belajar mengajar agar mengalami adanya nuansa baru dalam proses belajar tersebut. Dan variasi terakhir adalah variasi pola interaksi dan kegiatan murid. Nah, variasi ini berkaitan dengan tingkah laku seorang guru dalam kelas. Nah, ada berbagai guru yang akan berpola tingkah laku kejam selama proses pembelajar mengajar, dan juga ada seorang guru yang lembut selama proses belajar mengajar. Nah, hal tersebut tidak selamanya akan kita lakukan. Jadi di sini kita tidak boleh monoton melakukan sikap kita terhadap siswa tersebut. Ada baiknya kita sebagai seorang guru melakukan pola pendekatan terhadap siswa tersebut. Ada kalanya kita bersifat kejam, ada kalanya kita bersifat lembut terhadap siswa tersebut. Nah, dengan ada perubahan interaksi kita antara guru dengan siswa, maka siswa tersebut juga akan mengalami perubahan dalam pengikutan proses belajar mengajar yang akan menjadi semakin lebih baik. Baiklah sahabat edukasi, demikianlah pembahasan kita mengenai keterampilan mengadakan variasi oleh guru selama proses belajar mengajar. Baiklah, kita menjadi guru yang bijak, guru yang lebih baik lagi agar menghidupkan kelas supaya siswa-siswa kita dapat berinteraksi dan mengikuti pelajaran dengan baik. See you!